Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai tabel periodik unsur. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai atom. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai unsur. Nah, jadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah unsur yang dikenal ini semakin bertambah. Nah, sampai saat ini itu ada 116 unsur yang ada di alam, baik yang unsur alami yang memang terbentuk di alam maupun unsur sintetis yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, unsur-unsur ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan mungkin sangat banyak kita jumpai juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, jadi untuk mempelajari unsur ini maka kita perlu menggunakan tabel periodik unsur. Nah, kalian bisa download dulu gambar tabel periodik unsur ini. Nah, nanti saya akan bahas bagian-bagiannya ya. Jadi apa saja yang ada di dalam tabel periodik unsur ini ya. Jadi usahakan dalam belajar ini kalian sudah download dulu tabel periodik unsur ya. Oke, jika kalian sudah download, oke, sekarang kita akan bahas mengenai tabel periodik unsur. Nah, di sini sudah ada nomor-nomornya ya dari unsur-unsur tersebut. Nah, oke, jadi dalam tabel periodik unsur untuk memudahkan kita mempelajarinya, jadi dibagi dalam menjadi beberapa golongan dan beberapa periode. Nah, periode itu adalah pada lajur horizontal. Nah, yang ini dari sini ke sini itu namanya periode. Dari sini ke sini itu namanya periode ya. Jadi lajurnya horizontal gitu ya. Nah, sedangkan kebalikannya pada lajur vertikal, nah misalnya dari sini ke sini, dari sini ke sini, nah itu adalah golongan. Nah, kalau periode dia disusun berdasarkan kenaikan nomor massa. Kenaikan nomor massa dan nomor atom. Sedangkan kalau golongan ini disusun berdasarkan kesamaan sifat. Jadi unsur-unsur di sini memiliki kemiripan sifat, makanya dijadikan dalam satu golongan. Nah, dalam tabel periodik di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi ada 7 periode. Nah, sedangkan untuk golongan di sini dibagi menjadi dua, ada golongan A dan juga ada golongan B. Totalnya ada 16 golongan. Oke, kita mulai dulu dari periode 1 ya. Periode 1 ini ada dua unsur. Nah, di sini ada hidrogen dan di sini ada helium ya. Nah, jadi ada dua unsur pada periode 1 yaitu hidrogen dan helium. Nah, mungkin kamu sudah tahu ya hidrogen itu apa. Jadi hidrogen itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dan helium juga biasanya digunakan untuk pengisian balon ya. Itu ada gas yang namanya helium. Oke, terus untuk periode kedua di sini ada Li, Bi, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, O, oksigen, F, fluor, dan Ne yaitu neon. Nah, itu untuk periode 2. Selanjutnya nanti periode 3 ini unsur-unsurnya. Periode 4, periode 5, periode 6 dan periode ke-7 sampai sini. Nah, untuk golongan nanti kita mulai dari yang paling kiri dulu di sini ya. Di sini ada golongan 1A. Nah, kalau untuk periode kita menulisnya dengan angka biasa, tapi kalau untuk golongan kita menulisnya dengan huruf Romawi ya. Dengan Romawi. Jadi untuk ini di sini ada 1A, sini 2A, di sini. Nah, A-nya nyebrang dari sini ke sini. Di sini ada 3A, 4A, 5A, 6A, 7A dan 8A.
Nah, kalau untuk di tengah-tengah sini, nah, di sini adalah golongan B ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal kalau golongan itu dibagi menjadi dua. Ada golongan A, ada golongan B ya. Nah, jadi untuk golongan A di sini ya, untuk golongan B-nya di tengah-tengah atau yang disebut dengan namanya logam-logam transisi atau logam-logam peralihan. Nah, di sini blok yang ini, ini sini adalah untuk unsur-unsur lantanida dan aktinida. Oke, untuk golongan yang A dulu, untuk golongan 1A, di sini ada unsur hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan fransium ya. Nah, terus di sini ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium dan radium. Untuk golongan di sini golongan 1A, 2A, di sini 3B, di sini 4B, 5B, 6B, 7B. Nah, di sini uniknya kalau untuk golongan B, nah golongan 8-nya ini ada 3 blok ya. Blok yang satu ini 8B juga, ini masih 8B, dan yang ini masih 8B. Nah, untuk 1B-nya dia setelah 8B. Nah, ini 1B, nah ini 2B. Jadi untuk penyusunannya seperti itu ya, penyusunan tabel periodik unsurnya. Nah, mungkin kamu akan bingung kenapa di sini ada warna yang berbeda-beda, di sini juga ada huruf-huruf, di sini ada angka-angka. Nah, kalau warna ini warnanya berbeda-beda, nah ini menunjukkan jenisnya ya. Jadi ada misalnya zatnya dia padat, ada yang misalnya dia gas, ada yang misalnya dia cair. Nah, nanti warna ini akan beda-beda tergantung dari perlambangan dari sistem periodiknya. Nah, kalau di sistem periodik saya di sini ada warna kuning untuk gas ya, warna biru untuk padatan. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti ada macam-macam warnanya. Jadi warna-warna ini untuk menunjukkan kalau dia bentuknya dalam padat, gas atau cairan ya. Nah, terus kemudian di sini ada contohnya ya. Di sini ada H hidrogen, atasnya 1, di bawahnya 1,008. Nah, jadi untuk penulisan tabel periodik ini itu disingkat dari nama unsurnya ya. Jadi misalnya hidrogen berarti H aja disingkat dengan huruf besar. Kemudian jika dia ada dua huruf, huruf kedua menggunakan huruf kecil. Nah, di sini H ini adalah hidrogen ya. Jadi kepanjangannya hidrogen. H simbolnya H saja. Nah, di sini Li, L-nya besar, I-nya kecil. Nah, Li ini singkatan dari litium. Nah, Be ini singkatan dari berilium. Nah, mungkin di sistem periodik yang kamu download atau yang kamu punya itu mungkin udah lebih lengkap ya. Kalau yang punya saya masih seperti ini, kan nanti akan berbeda-beda, cuma berbeda-beda jenisnya, cuma letaknya akan sama aja. Oke, terus di sini tadi saya lanjut lagi. Di sini ada nomor ya. Nomor-nomor ini apa sih? Nah, untuk yang nomor yang atas ini kan ini H, atasnya ada angka 1. 1 di sini adalah nomor atom. Nah, H ini adalah tadi ya lambang unsurnya, yaitu disingkatnya tadi hidrogen. Nah, yang bawah ini ada 1,008. Nah, ini adalah massa atom. Dari mana sih itu nomor-nomor itu? Nomor-nomor itu didapat dari eksperimen ya. Eksperimen yang sudah dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, jadi di sini ada H1 atasnya, bawahnya 1,008. Nah, jadi atasnya ini adalah nomor atom, bawahnya di sini adalah massa atom. Nah, mungkin di sistem periodik kamu nanti kamu lihat juga kalau misalnya versinya beda. Nah, kamu lihat di sini ya, di contohnya yang mana yang menunjukkan nomor atom, yang mana yang menunjukkan nomor massa ya. Nah, mungkin kalau sistem periodik yang lebih lengkap lagi nanti bisa menunjukkan ada yang namanya titik didih, terus ada yang namanya titik leleh, ada yang menunjukkan konfigurasi elektronnya. Nah, nanti kamu lihat dulu ya di contohnya yang di sini. Jadi dia menentukan apa
di tabel periodiknya ya. Ya intinya di tabel periodik pada yang ini yang paling sederhana aja, pasti ada nomor atom dan massa atom. Oke, untuk penulisan massa atom atau massa atom relatif. Nah, di sini kan 1,008. Nah, kalau misalnya nanti kita menggunakan data ini untuk perhitungan, kita jangan menggunakan 1,008, tapi angka ini nanti harus dibulatkan ya, supaya untuk mempermudah perhitungan ya. Jadi misal 1,008 dibulatin jadi berapa? Jadi 1 gitu. Atau kayak misalnya di sini contohnya litium ini 6,941. Nanti dibulatin jadi berapa? Jadi 7 gitu. Jadi harus angka yang bulat ya, untuk fungsinya apa? Untuk mempermudah perhitungan tadi ya.